hadir pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah sore hari ini kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengimbasan pembelajaran mendalam saya ini kebagian materi pola pikir. Nggih, Bapak Ibu. Pola pikir itu sebuah atau kumpulan dari keyakinan untuk menentukan cara pandang, cara berpikir seseorang terhadap suatu peristiwa atau kejadian gitu, Insya Allah begitu. Itu namanya pola pikir. Nah, kalau menurut jadi di sini karena dari yang saya sampaikan tadi bahwa pola pikir ini merupakan suatu kumpulan keyakinan untuk menentukan sikap, maka pola pikir ini adalah segala-galanya. Kaget pola pikir, kemudian tindakan, hasil, itu semuanya bermula dari pola pikir. Jadi yang mendikte sebuah tindakan itu adalah pola pikir atau mindset kita. Nah, tiga ini prinsip pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Tiga yang berikutnya ini pengalaman belajar. Jadi dalam pembelajaran mendalam itu memahami, mengaplikasi, lalu merefleksi. Bisakah dibolak-balik kira-kira? Nah, itu sudah ada panahnya dia, sudah ada panahnya. Jadi harus memahami dulu, kemudian mengaplikasi, dan yang terakhir adalah merefleksi. Serta yang keempat, kerangka pembelajaran di sini pemanfaatan digital, kemitraan pembelajaran, praktik pedagogis, dan lingkungan pembelajaran. Tentang prinsip penerapan pembelajaran mendalam BBM, berkesadaran artinya pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Berkesadaran, sadar. Kemudian pengalaman belajar itu harus memahami fase awal pembelajaran yang bertujuan membangun kesadaran peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Misalnya belajar menulis puisi, ya kita coba menstimulasi anak kenal puisi atau tidak. Belajar cerpen, cerpen itu cerita pendek, bukan cerita untuk orang-orang pendek, bukan itu. Nah. Kemudian mengaplikasi, anak mulai kita ajak untuk berlatih, untuk mencoba menulis puisi, merefleksikan ya, dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi saat menulis itu apa saja, kita refleksi untuk menuju kesempurnaan bisa menulis puisi. Kemudian modelnya bisa dipilih berdasarkan materi Bapak Ibu, ada PBL, kemudian PJBL, Discovery Learning. Berikutnya kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran itu kita bisa menggandeng mitra belajar sesuai dengan materi yang kita sampaikan, Jadi kita bisa menggandeng berkolaborasi dengan beberapa guru mata pelajaran, ya, sesuai dengan kebutuhan. Misalkan pelajaran produktif, ada praktek apa gitu ya, ada hubungannya dengan mata pelajaran informatika. Nah, kemitraannya bisa guru informatika. Nah, ini contoh kemitraan, ada yang di lingkungan sekolah dan ada yang di lingkungan luar sekolah. Kalau yang di lingkungan sekolah, nanti itu yang bisa berkolaborasi adalah mitra yang ada di sekolah, seperti guru-guru mata pelajaran. Kemudian mungkin dengan, kalau kita kan punya kantin, mungkin pembelajarannya ada yang ada hubungannya dengan makanan sehat. Nah, itu bisa bermitra dengan kantin sekolah gitu. Kemudian yang di luar sekolah bisa dengan tadi yang sudah saya sebutkan, dengan dunia usaha dan dunia industri, atau dengan lembaga yang lain. Misalkan ketika kita mempelajari pencemaran lingkungan, di IPAS kan ada materi pencemaran lingkungan, mungkin kita bisa menggandeng dinas lingkungan hidup, lingkungan fisik ya, kemudian ada lingkungan virtual, dan ada budaya belajar. Kalau lingkungan fisik tuh contohnya pembelajaran di kelas, kemudian
di laboratorium atau di bengkel, itu lingkungan fisiknya. Kalau virtual itu bisa Bapak Ibu bisa menggunakan kelas virtual seperti Google Classroom. Okay. Sedangkan budaya belajar itu bisa budaya belajar bagaimana anak-anak budaya belajarnya di kelas itu, apa berkolaborasi dengan temannya atau seperti manfaatan digital. Nah, sekarang ini kan sudah canggih ya Bapak Ibu, ada kecerdasan artifisial ya, jadi bisa menggunakan AI ya. Bapak Ibu bisa pakai Canva ya, misalkan pembelajarannya ada membuat infografis. Nah, untuk mendorong kreativitas para siswa, Bapak Ibu bisa meminta mereka untuk buatlah infografis dengan media Canva. Assessment juga adalah proses pengumpulan atau pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar siswa. Nah, prinsip assessment ada 3, disingkat BOE. Jadi yang B itu adalah berkeadilan, kemudian O-nya itu objektif, dan E-nya adalah edukatif. Berkeadilan itu maksudnya adalah ketika kita melakukan assessment terhadap murid-murid kita, itu kita tidak membeda-bedakan. Semuanya harus adil, tidak membedakan gender, suku, bangsa, tidak. Jadi semua harus mendapatkan asesmen yang sama, gitu ya. Itu yang namanya berkeadilan. Berikutnya objektif. Ketika kita menilai siswa, itu kita harus objektif berdasarkan data yang dipunya. Jadi jangan kita karena anak itu dekat dengan kita, karena anak itu sering memberi kita gratifikasi atau apa gitu ya, atas nilainya dikasih bagus, berarti tidak objektif. Jadi objektif itu harus berdasarkan data. Ketika anak itu mengumpulkan tugasnya benar, berarti kita harus memberikan penilaian sesuai dengan data tersebut. Kemudian yang terakhir adalah edukatif, jadi harus ada nilai edukasinya. Berikutnya. Nah, ini adalah contoh teknis asesmen khas SMK ini. Jadi ada asesmen praktik kerja lapangan (PKL), kemudian biasanya ada ujian unit kompetensi dan ujian kompetensi kejuruan. Ini adalah teknik yang khas di SMK dan tidak dimiliki oleh SMA. Nah, ini ya 3 kata yang berkaitan dengan fungsi. Jadi fungsi asesmen itu ada 3, yaitu yang pertama assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning. Nah, kalau ini fungsi asesmen ini, kalau assessment as learning ya, assessment as learning itu assessment sebagai proses pembelajaran. Jadi dilakukan ketika kita melakukan pembelajaran di kelas ya. Jadi bentuknya bisa refleksi diri. Nah, assessment as learning ini sebagai assessment formatif. Kemudian assessment for learning itu adalah assessment sebagai perbaikan pembelajaran. Jadi nanti bentuknya bisa umpan balik siswa. Jadi itu juga dilakukan ketika berada di kelas. Misalkan kita menyuruh siswa untuk membuat mind mapping. Nah, itu masuknya di assessment for learning. Ya, jadi asesmen formatif. Berikutnya kalau asesmen sumatif itu assessment of learning. Jadi dilakukan pada terakhir, evaluasi pembelajarannya terakhir. Ya, jadi ketika babnya sudah selesai, itu kita melakukan ulangan harian, itu masuknya pada asesmen sumatif. Nah, ini beberapa contoh teknik asesmen ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan teknik observasi, bisa project, bisa tes tulis, bisa lesan, bisa portofolio, bisa penilaian dari yang kita sampaikan tadi itu terakhirnya adalah diimplementasikan di kelas ya, yang berupa rencana pembelajaran mendalam. Nah, ini sebelum kita mengajarkan kita harus merencanakan dulu ya. Nah, kemudian setelah kita rencanakan, kemudian baru melaksanakan di kelas. Yang terakhir adalah ini adalah poin-poin yang harus ada di perencanaan pembelajaran mendalam atau RPP, kalau dulu namanya RPP. Jadi 4 ini harus ada minimal ya kan.
kalau minimal berarti panjenengan bisa menambahkan selain 4 ini. Oke, jadi atau misalkan diidentifikasi. Di situ kan terdiri dari mengidentifikasi kesiapan peserta didik, kemudian memahami karakteristik materi pelajaran dan menentukan dimensi profil lulusan. Ketika panjenengan itu menambahkan tujuan pembelajaran, kemudian identitas sekolahnya itu boleh. Okay. Yang kedua, desain pembelajaran. Jadi menentukan capaian, topik pembelajaran, kemudian integrasi disiplin ilmu, tujuan pembelajaran, kerangka pembelajaran. Yang ketiga adalah pengalaman belajar atau langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan di kelas. Dan yang terakhir adalah asesmen. Jadi ini terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Semoga sedikit semangat pagi. Baik, terima kasih. Kalau saya nanti menyampaikan tepuk 1 berarti tepuk 1. Kalau saya menyampaikan tepuk 2 berarti tepuk 2. Kalau saya menyampaikan tepuk 3 berarti tepuk 3. Kalau saya tidak menyampaikan tepuk 1, tepuk 2 atau tepuk 3 jangan tepuk. Siap. Ini sudah biasa, tapi kita buat agar kita lebih semangat. Kita mulai ya Bapak Ibu. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 3. 2. Iya, sehat. Tepuk 1. Tepuk 1. 3. 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 1. 1. Jadi Murid kelas 11 perfilman merasa kelelahan karena banyaknya tugas dari berbagai mata pelajaran yang sering diberikan secara bersamaan. Setiap guru memberikan tugas berbasis proyek sesuai capaian masing-masing, mulai dari membuat video sejarah, menulis teks eksposisi, membuat sinopsis dalam bahasa Inggris, hingga mengerjakan skrip untuk sinematografi. Amin.
unggulan yaitu Miko Crispy sesuai dengan tema kita kali ini. Dan kebetulan sudah saya lakukan kemarin di kelas untuk kelas 11 kuliner. Jadi di Mako pilihan kami makanan khas daerah. Jadi anak-anak kami suruh untuk membuat video promosi, mereka berkelompok dan mereka juga membuat video bagaimana cara mempromosikan produk unggulan kita yaitu Miko Crispy. Tentu saja dalam pembuatan video ini ada beberapa kolaborasi juga sebelumnya. Anak-anak sebelumnya sudah belajar tentang kewirausahaan, tentang bahasa Indonesia, diajar bahasa ini, usaha bahasa Inggris dan matematika. Jadi kita sudah merencanakan, berarti kita sudah di tahap mana Bapak Ibu? Desain. Jadi desain itu kan kita sudah masuk ke dalam kelas kan, kita tahu kondisi anak-anaknya seperti apa. Kalau di perawatan anak-anak itu tambahan, pengurangan, perkalian itu masih bingung. Jangankan seperti itu, nulis 300.000, nol titiknya itu bisa di nomor 2. Jadi 30.000. Nah, seperti itu. Jadi kita tahu kemampuan anak-anak seperti apa. Saya yakin Bapak Ibu yang lebih tahu. Kita melakukan identifikasi dan ini kita sudah melakukan tahap desain atau perancangan. Harapan kami semua dari desain yang sudah dibuat, mari kita bersama-sama untuk melakukan implementasi. Ini tidak bisa dilakukan hanya pengajar guru produktif saja. Ini butuh kerjasama Bapak Ibu semuanya. Kemarin pada saat Bu Anis memberikan tes terkait termasuk PPT atau PPB. Apa tadi PPT? Tesnya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Nanti Pak Wajib nanti bisa diterapkan di depannya untuk pembelajarannya. Monggo nanti semoga sampai bisa di tahap measurement, reference dan change, yaitu pengukuran, refleksi dan perubahan. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu, sepertinya sudah mau pulang. Sambung ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih atas semua waktu yang sudah diberikan kepada kami. Semoga apa yang kami sampaikan